Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih senantiasa memberikan rahmat, taufik, hidayah serta maunah dan juga nikmat kepada kita, sehingga pada sore hari ini kita masih berada di atas ketaatan kepadanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa meneguhkan hati kita untuk selalu berada di atas ketaatan kepadanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima ketaatan kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini, dalam rangka kita menunggu waktu berbuka, kita gunakan waktu untuk bersama-sama tafaqquh fiddin, talabul ilmi, yang dengannya mudah-mudahan Allah menjadikan sebagai suatu sebab hal tersebut kita termasuk orang-orang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membaca salah satu bab di dalam risalah atau kitab yang berjudul Adawatus syaitan lil insan kama ja'at fil Qur'an. Permusuhan syaitan terhadap manusia sebagaimana yang ada di dalam Al-Qur'an. Ada dua bab yang akan kita baca karena jadwal saya pribadi ada dua di sini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk membahasnya. Bab yang pertama adalah asbabu tasalluti syaitan alal insan. Sebab kenapa setan itu bisa menguasai manusia. Kemudian bab yang kedua, bahasan yang kedua adalah wiqayatul insan. Bagaimana upaya penjagaan manusia terhadap syaitan. Dua hal yang perlu kita ketahui, bagaimana cara setan itu menguasai kita
model-modelnya seperti apa, trik-triknya yang mereka gunakan seperti apa, seperti dalam Al-Quranul Karim. Kemudian bagaimana upaya kita untuk membentengi diri kita dari setan tersebut agar tidak menguasai kita. Dan ini berhubungan dengan apa yang kita lakukan saat ini dari puasa di bulan Ramadan. Ketika di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi menyampaikan bahwa setan itu dibelenggu. Tetapi di bulan selain Ramadan, maka sudah tidak ada belenggu terhadap setan. Sehingga mereka bebas dan leluasa untuk menggoda manusia. Maka kita akan berupaya untuk mengetahui sebagaimana yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran, bagaimana bentuk-bentuk upaya setan dalam menguasai manusia. Di dalam kitab ini disebutkan 7 di dalam Al-Quran yang tempuh oleh setan untuk menguasai manusia. Yang pertama adalah al-kufru wasyirku, yaitu kekufuran dan kesyirikan. Yang kedua al-i'rad an dzikrillah, berpaling dari mengingat Allah. Yang ketiga al-isti'adzah bihi, memohon perlindungan kepada setan, wa bidurriyatihi, dan keturunan setan. Sebab yang keempat, kenapa setan bisa menguasai manusia, ittikhaduhu waliyan, menjadikan setan sebagai wali, sebagai pembela. Yang kelima, ta'atuhu wattiba'u khutuwatihi, mentaati setan dan mengikuti langkah-langkahnya. Yang keenam, qaswatul qulub wa maraduha, kerasnya hati, keras dan sakitnya hati. Dan yang ketujuh, kasbus sayyi'at, yaitu usaha atau amal usaha yang buruk. Yang pertama, sebab kenapa setan itu bisa menguasai manusia adalah al-kufru wasyirku, kekufuran dan kesyirikan. Mu'allif hafizahullah ta'ala menjelaskan kenapa kekufuran dan kesyirikan itu menjadi sebab. Wahuma a'damu dhanbaini ausiyallahu bihima. Kekufuran dan kesyirikan adalah dua dosa terbesar yang Allah dimaksiati dengan keduanya. Jika Allah dimaksiati dengan dua dosa ini, yaitu dikufuri dan disekutukan, maka berarti Allah telah dimaksiati dengan dua dosa yang terbesar. Wasahibuhuma khalidun mukhallatun fi nari jahannama, dan pelaku kekufuran serta kesyirikan abadi di dalam neraka jahannam, wal iyadu billah. Wa huma a'dhamu asbabi tasalluti syaitan 'alal insan. Kekufuran dan kesyirikan ini adalah sebab terbesar setan menguasai manusia. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-27. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladina la yu'minun. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu sebagai pembela-pembela bagi orang-orang yang tidak beriman. Ai anna Allah Ta'ala, artinya bahwa Allah Ta'ala ja'ala iblis
telah menjadikan iblis wa dzurriyyatahu dan anak keturunannya muwallina akan membela, menjadi pembela, wa nasirina dan penolong lilladzina la yu'minuna bihi, bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, wa bima amarahum an yu'minu bihi, dan dengan apa yang Allah perintahkan kepada mereka untuk mengimaninya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Bacakan kepada mereka berita yang kami telah beri dia, kami datangkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami, tapi kemudian itu terlepas darinya, fa'atba'ahu syaitan, maka setan mengikutinya, fakana minal ghawin, dan dia termasuk orang-orang yang tertipu. Wa hadza amrun minallahi ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah perintah dari Allah Ta'ala kepada nabinya, an yaqussa alaina, supaya mengisahkan kepada kita, khabara hadzal rajul, berita seorang laki-laki, alladzi atahullahu ayatihi, yang Allah mendatangkan ayat-ayatnya kepadanya, tafaddulan minhu, dalam rangka untuk memuliakannya, wa ihsanan, dan berbuat baik, wa hiya dalail wal barahin ad-dallah ala wahdaniyatihi, dan dia adalah dalil-dalil dan bukti-bukti yang menunjukkan keesaan Allah, wa sidqi rusulihi alaihimus salatu wassalam, dan kebenaran para rasulnya alaihimus salatu wassalam, wa ala nabiyina afdalus salati wa taslim, wa sawa'un kana hadzal rajul Bal'am bin Ba'ura au Umayyah ibn Salt, baik ya, yang dimaksud di sini adalah Bal'am ataupun Umayyah. Jadi ayat tadi di dalam surat Al-A'raf ayat 176, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi SAW, Muhammad, bacakan kepada mereka tentang cerita berita orang yang telah kami tampakkan, kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, tapi ternyata kemudian ayat-ayat itu tercabut, terlepas darinya, dia berpaling, akhirnya setan mengikutinya. Dan yang dimaksud di sini, siapa cerita orang tersebut? Ada yang mengatakan cerita itu adalah Bal'am bin Ba'urah. Bal'am bin Ba'urah ini salah satu umat dari Nabi Musa alaihissalam. Awalnya beliau ini adalah mustajabud dakwah. Bal'am ini orang yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustajab betul doanya. Suatu ketika kaumnya ini meminta kepada dia agar mendoakan jelek kepada Nabi Musa. Ketika Nabi Musa ini datang di bumi yang diberkahi, yakni di Palestina. Falam yastati lisanuhu, tapi kemudian ternyata lisannya tidak bisa digerakkan. Wa ja'ala yad'u ala qaumihi, justru yang keluar dari lisan Bal'am ini adalah doa jelek kepada kaumnya.
Tsumma qala liqaumihi dhahabat minni ad-dunya wal akhirah wa lam yabqa illa al-makr fa amarahum bitazzinin nisa fa waqa'a bihinna ba'du bani Israel. Jadi Bal'am ini yang asalnya adalah orang soleh, orang yang taat ibadah sehingga menjadikan doanya itu dikabulkan oleh Allah, sangat mustajab. Tapi kemudian karena mengikuti setan dan karena menuruti keinginan kaumnya saat itu ketika Nabi Musa datang, supaya Nabi Musa didoakan jelek karena kaumnya tahu kalau Bal'am ini doanya manjur. Tapi kemudian Allah jadikan lisan dari Bal'am ini terbalik, bukan mendoakan kejelekan kepada Nabi Musa, tapi justru mendoakan kejelekan kepada kaumnya, pada Bani Israel. Ada yang mengatakan bahwa laki-laki itu tersebut adalah namanya Umayyah ibnu As-Salt As-Saqafi, seorang penyair jahiliyah yang juga mendapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wakada an yuslimah, hampir-hampir orang ini masuk Islam. Wayadkuru fi sya'rihi khalqas samawati wal ard wal malaikah. Karena penyair ini menyebutkan tentang penciptaan langit dan bumi serta para malaikat di dalam syairnya, di dalam syairnya. Jadi orang ini sudah tahu tentang tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keesaan Allah, sehingga hampir masuk Islam. Tapi kemudian terlepas semua tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam syairnya menyebutkan tentang bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, bagaimana Allah menciptakan para malaikat. Fa innal ibrata bima hadasa lahu wa annahu insalakha minal ittisafil haqiqi bil ilmi bi ayatillah. Karena ibrah itu dengan apa yang terjadi padanya. Seseorang akan, bahasa sekarang, mendapatkan pengalaman spiritual kalau dia mengalami sendiri, melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang sudah beriman mengalami hal tersebut, maka keimanannya akan semakin kokoh, semakin kuat. Bagi orang yang belum beriman, maka dengan sebab pengalaman yang dia saksikan, dia rasakan sendiri secara langsung, maka bisa jadi Allah memberikan hidayah. Fa innal ilma bidzalika yasiru sahibuha muttasifan bimakarimil akhlaq wa mahasinil a'mal wa yarqa ila a'la darajat wa arfa'al maqamat. Fataraka hadha kitaballahi wara'a dhahrihi wa nabadal akhlaq allati ya'muru biha alkitab wa khal'uha kama yukhla'ul libas. Maka orang-orang yang tadi sudah Allah tampakkan tanda-tanda kebesarannya, tetapi kemudian berpaling, maka hidayah itu akan dipalingkan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang melakukan kekufuran, orang yang melakukan kesyirikan akan menjadi sebab paling mudah bagi setan untuk menguasainya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Maryam berfirman, alam tara anna arsalna syayatina 'alal kafirina ta'uzzuhum azza.
Tidakkah engkau melihat bagaimana kami telah mengutus setan-setan kepada orang-orang kafir? Yang setan-setan itu benar-benar bisa menguasai mereka dengan sebenar-benarnya. Wa mislu hadzal rajul huwa alladhi khafahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi. Dan di antara hal seperti ini adalah apa yang pernah ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan terjadi pada umat beliau, di mana beliau menyampaikan dalam hadis, inna mimma atakhawwafu alaikum, sesungguhnya di antara yang aku takutkan menimpa kalian adalah rajulun, ada seorang laki-laki. Disebutkan laki-laki ini juga mencakup perempuan. Qara al-Qur'ana, orang ini pandai di dalam membaca Al-Qur'an. Hatta idza ru'iyat bahjatuhu, sampai-sampai ketika sudah ditampakkan kepadanya keindahan Al-Quran. Jadi bukan hanya pinter baca saja, tapi bagaimana keindahan Al-Quran itu bisa dia rasakan di dalam hatinya. Wa kana rida'uhul Islam i'tarahu ila ma syaa Allah. Dan selendang Islam ini tetap dia pegang sampai waktu yang Allah kendaki. In salakha minhu wa nabadahu wara'a dhahrihi. Tetapi kemudian ternyata dengan kepintarannya terhadap Al-Quran, bahkan dia sudah mengetahui sisi-sisi keindahan, kemuliaan Al-Quran, ternyata suatu waktu tercabut darinya dan dia lemparkan di belakang punggungnya. Wasa'a ala jarihi, dan dia mendatangi tetangganya bisayfi, dengan pedang, waramahu bisyirki, dan dia menuduhnya dengan kesyirikan. Orang ini tertipu dengan bacaan Al-Qur'annya, walaupun sampai dia memahami keindahan sisi-sisi Al-Quran, tapi dia sembrono. Dia tidak dibimbing, sehingga dengan itu kemudian dia dengan mudah menghunuskan pedangnya kepada tetangganya sesama muslim dan gampang menuduh kesyirikan kepada tetangga tersebut. Dalam hadis yang lain disebutkan ketika Nabi menyampaikan ini ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, man aula bisyirki ar-rami awil marmi. Kalau demikian rupa wahai Rasulullah, siapa yang lebih layak menyandang kesyirikan, yang nuduh apa yang dituduh? Nabi menjawab, bal al-marmi, bal ar-rami. Yang layak menyandang kesyirikan itu yang nuduh. Maka di sini kita hati-hati betul. Menvonis seseorang harus dibedakan dengan perbuatannya. Memvonis seseorang dengan menuduh syirik, di situ ada dhawabitnya, ada faktor-faktornya. Kalau perbuatannya berbeda lagi. Perbuatan ini kekufuran, kesyirikan. Orangnya belum tentu bisa divonis secara langsung, sebab konsekuensinya berat. Para ulama sudah menjelaskan, apalagi sampai ada kaidah al-udru bil jahli,
menerima udzur, memaafkan, tidak menuduh karena bisa jadi tidak tahu dia, bodoh. Dan ini yang ditakutkan oleh Nabi SAW akan menimpa umat beliau. Dan inilah yang kemudian dibawa oleh para ulama kepada sifat-sifat orang Khawarij. Di mana mereka serampangan dan gampang menuduh, vonis orang per orang yang dohirnya Islam dengan kufur dan syirik. Karena tadi disebutkan oleh Nabi sifat orang ini qara al-Quran, pandai membaca Al-Quran, hatta ru'iyat bahjatuhu, sampai dia pun bisa memahami keindahan Al-Quranul Karim. Nah, sebab seperti itu orang tidak melakukan kekufuran, kesyirikan secara langsung, tetapi secara makna dan amalan dia sebenarnya kufur dan melakukan kesyirikan. Karena tadi ketika Nabi menyebutkan sifat orang yang tadi baca Quran nampak keindahannya, tapi karena dia menuduh orang tetangganya, dia hunuskan pedang itu ke tetangganya, kemudian dia tuduh tetangganya dengan syirik. Ini adalah tindakan kesyirikan juga, karena dalam hadis siapa yang lebih layak menyandang kesyirikan? Sing nuduh apa sing dituduh? Wahai Nabi, yang nuduh apa yang dituduh? Yang nuduh. Nah, makanya sekali lagi para ulama sangat berhati-hati, apalagi orang awam. Jadi kekufuran dan kesyirikan menjadikan sebab gampangnya setan itu menguasai manusia. Yang kedua adalah al-i'rad an dzikrillah, berpaling dari mengingat Allah. Inna dzikra yatrudu syaitana wa yuqmi'uhu wa yukassiruhu. Sesungguhnya zikir itu bisa mengusir setan, mengalahkannya dan memecahkannya. Wa yurdir rahmana, dan menjadikan ar-Rahman itu ridha. Wa yuzilul hamma wal ghamma wal anil qalbi, menghilangkan kegundahan, kesedihan dari hati. Wa yajlibu lahu al-farh was surur, dan menyebabkan kebahagiaan, kesenangan. Wa yuqawwihi wa yunawwiruhu, menguatkannya, menguatkan hati dan menerangi hati. Wa yuwarrisu dzikrallah ta'ala lahu wa jala'an lil qalbi minas sad'i wal ghuflah. Mengingat Allah akan menjadikan dia akan senantiasa ingat kepadanya, kemudian hatinya akan bersinar terang, membersihkan dari karat dan kelalaian. Wa yahuttul khotaya wa yudhibuha, menghapus kesalahan dan menghilangkannya. Wa yuzilul wahsyah bainal abdi wa rabbih wa huwa sababun linuzulis sakinah wa ghasyanir rahmah wa haffil malaika bidzikri. Dan berzikir kepada Allah ini adalah sebab turunnya sakinah, ketenangan, dan diliputinya dengan rahmah, serta para malaikat pun menaunginya. Faman a'rada an syai'i hadhihi ba'di fadailihi fa inna lahul ma'isyatad dayyiqah as-sadidah. Barang siapa yang berpaling dari sesuatu, dari sebagian keutamaannya ini, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit,
yang berat, wal ama fil akhirah, dan kebutaan di akhirat. Di dalam surat Thaha ayat 124 Allah Ta'ala berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Di dunia, orang yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengingat Allah Ta'ala itu bisa dengan hati, bisa dengan lisan, dan bisa dengan perbuatan. Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala yang komplit dengan hati, dengan lisan, dan perbuatan adalah sholat. Makanya di dalam surat Thaha juga disebutkan wa aqimis sholata lidzikri. Tegakkan sholat dalam rangka untuk mengingatku, untuk mengingatku. Kita mengingat Allah dengan lisan kita, kita baca doa-doa di dalam sholat. Kita mengingat Allah dengan hati kita di dalam sholat, dengan memusatkan dan kekhusyuan kita kepada Allah. Dengan anggota badan pun kita rukuk, kita sujud. Maka zikir yang paling komplit seseorang lengkap adalah ketika sholat. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti di hari kiamat kami kumpulkan dia dalam kondisi buta. Dan dia bertanya, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabb, kenapa engkau kumpulkan aku di akhirat ini dalam kondisi buta, sedangkan aku dulu di dunia bisa melihat. Wa qad kuntu basira. Maka dijawab oleh Allah, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah karena kamu dulu ketika di dunia telah datang ayat-ayat kami, tapi kamu melupakannya, berpaling darinya. Wa kadzalikal yauma, demikianlah hari ini kamu dilupakan. Wa kadzalikal yauma tunsa. Dia buta, tidak melihat ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah ketika di dunia. Maka al-jaza' min jinsil amal, sebagai bentuk balasan yang serupa di akhirat pun dia dibutakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika anna asyaitana yatasallatu alaihi wa yasudduhu an dinillah. Hal itu karena setan menguasainya dan memalingkan dia dari agama Allah Ta'ala. Wa haula'i syayatin alladzina qayyadu likulli ahadin ya'su an dzikrillahi yahuluna bainahum wa baina sabilil haqq. Setan-setan inilah yang akan menggiring setiap orang yang berpaling dari mengingat Allah, menghalangi mereka antara mereka dengan jalan kebenaran, wa yamna'unahum, dan mencegah mereka minhu, darinya, dari jalan kebenaran itu. Wa yuhsinuna lahumul batil, atau wa yuhassinuna lahumul batil, menampakkan baik kebatilan kepada mereka. Wahum yadhunnuna annahum alal haq, dan mereka menyangka bahwa mereka di atas kebenaran. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka menyangka bahwa mereka mendapatkan hidayah. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani di dalam tafsir beliau, dan juga Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsir beliau. Maka yang kedua, hendaknya kita senantiasa tidak
lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti di bab tentang penjagaan kita terhadap penguasaan setan juga akan disebutkan tentang zikrullah ini. Dan akan dirinci lebih detail. Apa saja bentuk zikrullah yang bisa menghalangi setan menguasai kita. Kemudian yang ketiga, cara setan menguasai manusia adalah al-isti'adzah bihi wa bidurriyatihi. Ketika manusia itu memohon perlindungan kepadanya dan juga kepada anak turunnya. Isti'adzah dari sisi bahasa itu berasal dari kata adza ya'udzu, kemudian ditambah dengan hamzah, sin dan ta ala wazni istaf'ala yang menunjukkan meminta, sama dengan ghafara menjadi istaghfara. Ghafara mengampuni, istaghfara meminta diampuni, bimakna tolab. Adza melindungi, ista'adza meminta supaya dilindungi, minta perlindungan. Kalau dikatakan al-isti'adzah bisyaitan berarti minta perlindungan kepada setan. Wa bidurriyatihi dan juga minta perlindungan kepada anak turunnya setan. Lafdhu adza wa ma tusarrafu bihi minha tadullu ala taharruz wa tahassun. Lafadz adza dan yang ditasrif dengannya darinya seperti ista'adha tadi menunjukkan alat taharruz, menunjukkan penjagaan, wat tahassus pembentengan, wan najah dan keselamatan. Berarti kalau isti'adzah itu minta dijaga, minta dibentengi, minta diselamatkan. Sehingga orang yang beristi'adzah berarti dia maknanya tadi minta dijaga, minta dibentengi, minta diselamatkan. Wa haqiqatu maknaha dan hakikat maknanya adalah al-hurubu min syai'in takhafuhu ila man ya'simuka minhu. Namanya isti'adzah, hakikat maknanya adalah al-hurub, lari, min syai'in dari sesuatu yang kamu takutkan menuju yang bisa melindungimu dari yang kamu takutkan. Itu maknanya isti'adzah. Kalau kita isti'adzah kepada Allah berarti kita lari dari sesuatu yang kita takutkan menuju Allah yang menjaga, melindungi kita dari yang kita takutkan tersebut. Makanya ketika kita membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim berarti kita lari dari setan yang terkutuk menuju Allah yang akan melindungi, menjaga kita dari setan itu. Fal'a'id billah, maka orang yang berlindung kepada Allah huwal mu'tasim wal mustajir wal multaji ilaihi, dia adalah orang yang berlindung, meminta keselamatan dan bersandar kepada Allah. Makanya kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim ini luar biasa dahsyatnya. Ibnu Qayyim itu membahas isti'adzah itu luar biasa. Hanya kalimat isti'adzah. Wa huwa alladhi haraba min aduwihi alladhi yabghi halakahu. Orang yang berlindung kepada Allah berarti dia lari dari musuhnya yang selalu berusaha untuk membinasakannya,
ila rabbihi, kepada Rabbnya, wa malikihi, dan penguasanya, wa farra ilaihi, dan dia lari kepadanya, wa alqa nafsahu, dan melemparkan dirinya baina yadaihi, di hadapan Allah. Wa ma yakunu fi qalbil musta'id hina idin, maka tidak ada di dalam hati orang yang minta perlindungan saat itu minal itrahi baina yadayhi rabbihi wal iftiqar ilaihi wat tadhallul baina yadayhi amrun la tuhitu bihil ibarah. Maka ketika seseorang berlindung kepada Allah, berarti dia benar-benar memasrahkan dirinya dan mengakui butuhnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, hinanya dia di hadapan Allah taala. Ini adalah amrun la tuhitu bihil ibarah, suatu hal yang tidak bisa digambarkan dengan satu ibarat atau ibarah, satu kalimat. Hanya cukup dengan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kalau kemudian isti'adzah itu ditujukan kepada setan dan kepada anak turunnya, maka ini berarti dia sama dengan membaca tadi. Kalau a'udzubillah, berlindung kepada Allah, tapi dia berlindung kepada setan, supaya setan itu menjaganya, supaya setan itu membentenginya, supaya setan itu memberikan keselamatan kepadanya. Kalau sampai terjadi seperti itu, maka sebagaimana yang Allah ceritakan di dalam surat Al-Jin ayat 6, wa annahu kana rijalum minal insi ya'uduna birijalim minal jinni fazaduhum rohaqa. Dan sesungguhnya bahwasanya ada beberapa orang yang minta dari kalangan manusia, minta perlindungan, berlindung dengan beberapa dari kalangan bangsa jin. Fazaduhum rohaqa, maka itu semakin menambah bangganya jin itu. Bangsa jin itu, jadi Allah menciptakan makhluk yang punya taklif sama, punya beban sama, yaitu beribadah kepada Allah dengan segala syariatnya, itu manusia dan jin. Tapi Allah menciptakan jin terlebih dahulu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Aku tidak ciptakan jin dan manusia. Ini para ulama memberikan kesimpulan isyarah bahwa Allah ciptakan jin dulu, dan memang benar. Di langit itu ketika Nabi Adam belum Allah bentuk, maka sudah ada penghuni langit itu, yaitu para malaikat dan Azazil. Azazil ini dari bangsa jin yang nanti akan menjadi iblis. Karena Azazil itu makhluk yang punya kekuatan, keperkasaan dan ketaatan kepada Allah. Bahasa Ibrani il, Azazil, Jibril, Mikail, Israfil, bahasa Ibrani. Ilnya adalah Allah. Azazil dari kata azza, yang artinya keperkasaan, perkasa. Tapi kemudian bangsa jin yang di situ nanti akan diberi nama iblis sesuai dengan sifatnya yang jauh dari rahmat Allah, setelah diusirnya dari surga dan bertekad untuk
menyesatkan Adam dan seluruh anak keturunannya itu dalam kondisi terhina, dalam kondisi derajatnya direndahkan betul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih mulia, dimuliakan oleh Allah adalah bangsa manusia. Sehingga sebenarnya bangsa jin itu minder dan merasa di bawah bangsa manusia. Tetapi ketika ada bangsa manusia sebagiannya yang minta, yang berlindung kepada sebagian bangsa jin, maka akan menambah kepercayaan diri bangsa jin itu. Oh, ternyata manusia yang sebenarnya asalnya itu dimuliakan masih minta perlindungan kepada kita. Ini kesempatan kita untuk mengungguli mereka. Sehingga kalau sampai ada manusia yang minta perlindungan, berlindung kepada bangsa jin, maka jin itu akan semakin sombong dan akan menjadikan manusia itu semakin takut kepada bangsa jin itu. Takut kepada makhluk Allah bagi manusia itu ada dua sifatnya. Ada yang sifatnya ta'abbudi, rasa takut yang ibadah. Ada yang rasa takut yang sifatnya tabi'i, yang sifatnya memang sudah tabiatnya. Kalau sifatnya tabiat, maka tidak masalah. Seperti takut kepada hewan buas, bahkan takut khawatir terhadap kejahatan perampok. Itu tidak masalah, takut seperti itu. Dan takut itu konsekuensinya menjauhi yang ditakuti. Takut kepada hewan buas, konsekuensinya kalau itu sifat yang tabi'i, maka dia harus menjauhi hewan buas itu, tidak boleh malah dekat. Sehingga tidak berdosa seseorang yang memiliki rasa takut demikian. Tapi kalau rasa takut yang sifatnya ta'abbud, yang sifatnya ibadah, itu justru rasa takut yang harus mendekat kepada yang ditakuti. Makanya rasa takut yang sifatnya ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau seseorang semakin takut kepada Allah, berarti dia akan semakin mendekat kepada Allah ta'ala. Kalau sampai seseorang takut kepada yang lain, dia semakin mendekat, maka berarti rasa takut itu adalah rasa takut yang sifatnya ibadah. Contoh misalnya, takut kepada gangguan jin. Dan kita yakin, iman bahwa jin itu bisa mempengaruhi kita, mengganggu kita. Tetapi Allah sudah memberikan perlindungan, penjagaan. Nabi juga begitu. Tapi kalau rasa takut terhadap gangguan itu kemudian menjadikan kita malah mendekat, minta perlindungan supaya nggak diganggu, berarti rasa takut itu rasa takut ibadah, dan itu tidak boleh. Ini supaya kita nggak diganggu, kita akan melakukan sesuatu yang mereka minta. Ayo dikei mangan. Panganane apa? Biasa ngongkone kembang. Ya uncalno kembang dek. Biasanya perapatan, pertelon, atau sesuatu yang memang sudah di situ dijadikan sesuatu yang ditakuti, dan terjadi hal-hal yang memang dibuat oleh bangsa jin itu sehingga menjadikan masyarakat di situ semakin takut, akhirnya mendekat kepada bangsa jin itu. Nek wong Jawa riyen nggih niku nek kate liwat nggih ten tempat sing diwedeni supaya enggak membahayakan, ngomongin apa? Mbah kula nderek lintang. Mbah kula nderek lintang. Nah maksudnya nderek lintang itu, kula saya ikut lewat, pun jenengan ganggu nggih. Maksudnya begitu. Dan ini ternyata persis seperti yang dilakukan oleh orang jahiliyah dulu, di mana para sahabat menceritakan jika mereka itu melewati al-wadi atau al-jabal, lembah atau gunung, mereka akan mengucapkan ya azima hadzal wadi, wahai yang bau reksa bukit ini,
wahai yang bau reksa bukit ini. Bahasanya ya adimah atau sing bau reksa. Soalnya kalau biyen nggih nate nglakoni ngoten niku jek cilikane. Dadi enten barongan ngoten nggih, katen nang kebon. Nek liwat kene kudu nyuwun sewu, kudu pamit nang mbahe. Mbah, kula nderek lintang. Lho, misale dijawab temenanan iya, ngono lah ya keplayu tambahan. Jadi takut kalau dibarengi dengan upaya mendekatkan diri, itu takut yang sifatnya ibadah. Maka tidak boleh. Supaya gak ganggu ayo dikei. Nah, macam-macam. Akhirnya bangsa jin yang diperlakukan sedemikian itu akan merasa wes tambah, akan dibuat ada kejadian-kejadian yang mereka setting bahasanya supaya mereka semakin rasa takut dan semakin besar minta perlindungannya kepada mereka. Ayo wis dikandhani nek duwe mantu iku sampai seperti itu. Akhirnya muncul sebuah keyakinan yang tidak benar. Tapi mereka tidak akan bisa menguasai orang-orang yang kuat imannya. Dan itu nanti akan disebutkan dalam wiqayatul insan lisyaiton. Ya, bagaimana upaya penjagaan kita terhadap setan. Maka tidak boleh kita meminta perlindungan karena isti'adzah itu maknanya luar biasa tadi. Maka jangan kita anggap remeh ketika seseorang mengucapkan kalimat isti'adzah. Makanya ketika kita membaca Quran, kita isti'adzah. Ya. Kemudian ada hal-hal lain yang dianjurkan untuk kita membaca isti'adzah. Yang keempat, cara setan menguasai manusia adalah ittikhaduhu waliyan. Kalau sampai ada yang menjadikan setan itu sebagai wali, sebagai pembela, penolong. Dalam surat An-Nahl ayat yang ke-100 Allah Ta'ala berfirman, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya sultannya setan itu, kekuasaan setan itu hanyalah atas orang-orang yang menjadikan mereka itu sebagai walinya, sebagai pembelanya. Dan juga orang-orang yang mereka itu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam surat Al-Kahfi juga Allah memperingatkan kita supaya tidak menjadikan setan itu sebagai wali, sebagai pembela. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduwwun bi'sa lidh-dhalimina badala. Apakah kalian akan menjadikan dia dan anak keturunannya sebagai pembela-pembela dari selain aku? Dan mereka, padahal mereka adalah setan yang adalah musuh bagi kalian. Maka betapa buruknya pengganti yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Yang mestinya setan dan anak keturunannya ini dijadikan musuh, diganti dijadikan pembelanya. Kemudian yang kelima, upaya setan untuk menguasai manusia adalah ta'atuhu wattiba'u khutuwatihi, mentaati dan mengikuti langkah-langkahnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, dan barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh kepada perbuatan yang keji dan mungkar. Kemudian yang keenam, qaswatul qulub wa maraduha, kerasnya hati dan sakitnya. Hati yang keras, hati yang sakit menjadikan setan itu mudah untuk menguasai manusia.
Hati itu ada 3 seperti kata Ibnu Qayyim. Ada hati yang hidup atau sehat, sahih. Ada hati yang sakit dan ada hati yang mati. Hati yang sehat, hidup itu hati yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang selamat dari setiap syahwat yang menyelisih perintah Allah dan larangannya. Sementara hati yang sakit berarti hati ini kadang-kadang dia sehat, kadang-kadang dia sakit. Artinya kadang dia taat kepada Allah, kadang dia menyelisihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hati yang sakit. Nah, yang ketiga hati yang mati. Nah, hati yang mati ini lawan dari hati yang hidup tadi. La hayata fihi. Tidak ada kehidupan. Wala ya'rifu rabbahu, tak kenal Robnya. Wala ya'budu, tidak beribadah kepadanya dengan melakukan perintahnya. Dia tidak mencintai dan meridhai apa yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Tapi dia selalu menuruti hawa nafsunya. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir adalah kasbus sayyi'at. Yaitu perbuatan buruk. Qad yusallitullahu syaitan. Kadang-kadang qad itu kalau masuk fi'il mudhari, jadi masuk qad itu sesuatu yang sungguh sudah. Biasanya masuk fi'il madhi dalam bentuk past tense, dalam bentuk perbuatan yang telah lampau. Tapi ketika masuk pada fi'il mudhari, sesuatu yang akan datang dikerjakan, itu maknanya kadang-kadang. Qad yusallitullahu syaitan. Kadang-kadang Allah menjadikan setan itu menguasai ala ba'di ibadihi, atas sebagian hambanya. Wa inkanu solihina, walaupun mereka hakikatnya orang soleh. Bisa babi a'malin amaluha, karena sebab amalan-amalan yang mereka lakukan la turdihi tabaraka wa ta'ala, yang tidak menjadikan ridhonya Allah tabaraka wa ta'ala. Wadzalika liya'udu ila rabbihim, dan itu supaya mereka kembali kepada Rabb mereka, wa ya'lamu iftiqarahum ilaihi, dan mengetahui butuhnya, fakirnya mereka kepada Allah. Contohnya, hamba itu sebenarnya soleh, tapi karena ada satu perbuatan yang menyelisih perintah Allah dan Rasulullah SAW, akhirnya Allah menjadikan setan menguasainya saat itu. Tujuannya dia harus segera sadar dan kembali kepada Allah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan kondisi kaum muslimin di perang Uhud, wa ja'alahum yafirruna 'anil qital, mereka ternyata sebagiannya lari dari perang Uhud itu, karena waktu itu Khalid bin Walid yang belum masuk Islam berhasil menyergap pasukan yang sudah diwanti-wanti oleh Nabi sekitar 70 orang itu untuk tetap di bukit apapun yang terjadi. Tapi karena mereka menyelisihi perintah Nabi, menganggap peperangan sudah usai, maka mereka turun sebagian besarnya. Khalid kemudian berputar dari belakang Uhud, tiba-tiba muncul di atas bersama tentaranya, maka kemudian akhirnya memukul pasukan yang ada di atas itu, dan sebagian sahabat lari dari medan perang, dosa besar. Wa an ardil ma'rakah, dan dari medan peperangan itu. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan mereka, ya. Jadi ada sebab yang terjadi seperti itu menjadikan setan menguasainya. Wallahu a'lam bishawab.